Tapi kalau kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus itu Pak Yohanes. Ini kan yang membuat juga apa ya Pak? Kristen-Kristen awam itu agak-agak melingkar-lingkar menjelaskannya gitu loh Pak Yohanes. Iya, karena kita memahami, membawa Tuhan ke dalam ruang dan waktu kita. Seperti kita membawa kepada ilmu-ilmu fisika, biologi gitu ya, untuk memahami Tuhan yang tidak terbatas itu. Karena Tuhan ini maha hadir, maha ada di mana-mana, dia roh kan gitu ya. Bahkan begini loh, bahkan malaikat aja bisa menampakkan diri. Mungkin saya kasih contoh sederhana gini ya. Pernah lihat nggak kalau orang itu kerasukan setan? Ya. Nah, dia itu masukkan ini, tapi yang masuk dia itu roh setan gitu loh. Bisa kan? Jadi manusia itu bisa kemasukan oleh banyak sekali roh-roh jahat seperti waktu Yesus mengusir itu ya. Jadi itu aja bisa. Jadi kita nggak perlu heran karena namanya roh itu ya. Roh itu bisa di mana saja. Dia kalau dirasuk oleh roh setan dia jadi kayak setan begitu. Makanya orang Kristen itu disebutkan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dilahirkan kembali rohnya ya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, ada Roh Kudus dalam dirinya. Itu ada ayatnya kan banyak begitu. Makanya ketika udah lahir baru, orang Kristen disebut sebagai anak-anak Elohim juga, karena dilahirkan bukan dari darah dan daging lagi, tetapi dari Roh Tuhan kan begitu. Itu ada ini loh Pak Yohanes, ini loh yang Pak izin saya potong, ini loh yang sering ditanyain teman-teman baik dari Yesus Only maupun dari yang lain-lain itu loh, mengenai itu loh, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kan jelas Bapa dan Anak beda, Roh Kudus dan Bapa beda, Yesus dan Roh Kudus beda. Kan ada 3 pribadi gitu loh Bang. Dari mana kira-kira bisa merabu bahasanya yang bisa masuk akal kalau ada 3 pribadi dikatakan satu? Ini yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat Bang. Gimana kira-kira memformulasi bahasanya biar bisa kita menyimpulkan gitu loh dengan masuk akal. Kira-kira bagaimana meramunya Bang? Ya, jadi kalau saya tadi ya, analogi tadi yang mengenai orang yang kerasukan setan ya, yang contohnya ya. Kemudian yang kedua, mungkin gini, di dalam kitab Kejadian manusia diciptakan serupa kan dengan gambar dan citra Elohim. Jadi analogi mungkin yang mendekati ya menggunakan manusia gitu ya, karena karakternya ada di kita. Seperti sering didengar lah ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kan gitu ya. Jadi hakikat kita sebagai manusia, kita punya tubuh ya. Kita bisa berkata-kata kan begitu ya. Berkata-kata berdasarkan apa yang keluar dari pikiran kita kan, kecerdasan kita, dari hati kita ya. Seperti itu. Tapi kita tetaplah manusia. Walaupun kita bisa kalau hanya tubuh saja, kita nggak bisa sebagai manusia, pasti harus ada. Bisa kalau bukan tubuh saja, tidak ada jiwa roh kita bukan manusia kan begitu. Bisa jadi binatang malah kalau nggak ada ini, ya kan? Jadi hakikat manusia, hakikat binatang beda. Nah kalau di dalam Trinitas ini kan Bapa itu kan berfirman. Nah, firman itu keluar dari Bapa ya. Makanya ketika Bapa menciptakan alam semesta ini kan dengan berfirman. Nah, firman itulah. Jadi firman Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan satu Elohim gitu. Cuma memang dalam satu kesatuan, firman itulah yang menjadi manusia. Makanya di 3:22 itu kan gitu, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Kalau dilihat dari kitab Kejadian itu kan jamak semua itu. Bagaimana kata ganti jamak tetapi kata kerjanya adalah tunggal. Itu menunjukkan kesatuannya. Itu makanya. Di dulu Bang. Kita break sambil Anda di jalan ya. Karena
alhamdulillah udah sholat di sana menjelang masih lama maghrib ya. Ya. Ada silakan Dindaku. Julkifli Mabas. Ya. Yang lain dulu Bro Andi. Iya, sambil Anda menyimak Bang. Sambil Anda menyimak respon dari Bang Juma mengenai Trinitas itu. Ya, sambil Anda nyimak, kalau ada kesempatan silakan direspon. Silakan Bang Juma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, berbicara mengenai konsep Tuhan, kurang apa lagi pengajaran para nabi tentang Tuhan itu? Kurang apa lagi pengajaran Nabi Musa tentang Tuhan? Pengajaran Nabi Isa tentang Tuhan? Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub tentang Tuhan? Jadi bagi kita manusia berakal, cukuplah ajaran para nabi tentang konsep ketuhanan itu. Jangan kemudian kita terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran paganisme dari barat yang menginginkan dewa-dewa mereka kemudian nuzul menjadi makhluk. Apa masih kurang pengajaran tentang Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran, di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat? Bagaimana mereka berbicara mengenai konsep Tuhan? Ini kita sudah real, kita sudah pada poin final. Tuhan itu sudah ada diajarkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa mesti mengotori kepercayaan, keyakinan kita dengan mengatakan manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, bla 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 bla. Sementara Tuhan itu udah final. Inilah yang repotnya di sini. Al-Quran sudah menjelaskan, wa may yargamu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan Allah mengatakan, sungguh kami telah memilihnya Ibrahim ini di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Masih ada sisa pengajaran itu di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Abraham memperkenalkan Tuhannya, bagaimana Abraham mengajarkan perintah-perintah Tuhannya, bagaimana Abraham mengajarkan konsep bertuhan kepada keturunannya. Udah jelas itu. Kenapa kita harus dikotori dengan konsep-konsep yang datang dari barat, yang sejatinya mereka hanya menjajakan dewa-dewa mereka, kemudian dengan membungkus dewa mereka dengan ajaran-ajaran yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dari kitab Tanak. Coba kita renungkan kemudian. Isqalallahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada aku. Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Kurang apa lagi konsep ini? Nabi Ibrahim menyerahkan semua kehidupannya, pola keagamaannya, menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta, meski pencipta itu tak dilihat, meski pencipta itu kemudian tidak diajarkan menjadi manusia. Buat apa Tuhan menjadi manusia? Buat apa? Untuk apa? Untuk menjadi bahan olok-olokan, untuk dinistakan, untuk dihinakan, untuk direndahkan. Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu sudah ada? Kenapa harus diadakan Tuhan-Tuhanan baru? Kenapa harus ada konsep Tuhan baru? Bukankah Tuhan itu sudah diajarkan, tidak serupa dengan makhluk, hendak dengan siapa engkau persamakan aku? Tuhan tidak bisa dibentuk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Lalu kenapa memperbodoh diri kemudian? Tuhan jadi manusia lah, Tuhan jadi anak bayi lah. Itu apa yang kayak gitu-gitu? Apa yang kita inginkan? Tuhan tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Final. Ngapain coba harus menggambarkan rupa Tuhan, sementara kita mengaku sebagai ajaran nabi-nabi? Kenapa kita harus membentuk Tuhan, melihat Tuhan itu seperti apa rupanya, padahal kita mengaku penganut agama samawi? Buat apa yang kayak gitu-gitu?
merendahkan Tuhan, dilahirkan, dikandung, keluar dari perut manusia, ditombak, ditelanjangin. Apa yang kita inginkan sebagai makhluk yang beriman? Coba. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Apa itu? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Udah cukup. Nyatakan diri kita, ya Rabb, ya Tuhan pencipta alam semesta, aku menyembah kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Dah selesai. Ngapain coba kita tambah-tambahkan lagi Tuhan itu? Dia datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Apa itu? Apa? Konsep dari mana lagi itu? Cobalah direnungkan. Bukankah Tuhan itu sudah menyatakan dirinya kepada para nabi dengan seabrek kitab suci, diutusnya duta, utusan para nabi. Bahkan Yesus juga menyatakan hal demikian. Aku datang bukan atas kehendakku, aku berkata bukan atas keinginanku, aku kemudian melakukan mujizat bukan dari diriku sendiri. Hidup kekalmu adalah ketika engkau mengenal diriku sebagai utusan. Udah selesai. Kenapa harus kita kotori diri kita? Tuhan datang dalam rupa manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Apa ini? Menambah-nambahkan Tuhan, terlalu serakah. Satu Tuhan aja. Dialah yang diperkenalkan oleh Yesus, yang ada di langit itu, nah, yang maha tinggi, yang maha suci. Sudah cukup itu. Apain lagi ditambah-tambahkan? Tuhan datang dalam wujud manusia. Buat apa? Menebus dosa manusia. Lalu mati terkutuk digantung di atas pohon. Apa itu? Apa itu? Gak usah. Tuhan itu tidak bisa duduk di bumi ini. Tuhan itu tidak bisa baring di bumi ini. Tuhan itu gak bisa kemudian berdiri di bumi ini. Gak bisa. Karena bumi ini hanya seperti debu, sebutir debu bagi Tuhan. Kok Tuhan mau masuk ke dalam ranah ciptaan? Itu mustahil. Jadi saudara-saudaraku, jangan terlalu serakah. Giliran yang kamu sembah itu mati, oh itu yang mati kemanusiaannya. Giliran yang kau sembah itu keselak biji nangka, oh itu adalah sisi kemanusiaannya. Giliran dia, kepadaku diberi kuasa di langit dan bumi, oh itu sisi ketuhanannya. Apa ini? Sudahlah, Tuhan itu cuma satu. Titik. Yang mana Tuhan itu? Yang menciptakan alam semesta ini. Selesai. Gak perlu dia datang jadi bayi. Aku Tuhan. Apa itu? Itu namanya ajaran lebay. Itu ajaran yang kemudian Tuhan tidak pernah ajarkan. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang yang merendahkan Tuhan itu, mereka adalah orang yang memiliki hati, memiliki mata, memiliki kuping, tapi tidak berfungsi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa bisa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi kemudian dia tidak pergunakan ayat-ayat kami untuk dengan hatinya untuk memahami ayat-ayat kami. Walahum ayun. Mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka kemudian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Tuhan dengan matanya. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi kemudian mereka tidak mempergunakan kuping mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallah. Mereka itu, kata Allah, seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Ulaika humul gafilun. Ya, ulaika humul gafilun. Masya Allah. Kata Allah, bahkan orang-orang ini adalah orang yang lebih sesat lagi di atas kehidupannya, di atas muka bumi ini. Dan kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Karena diperbodoh oleh doktrin dan dogma. Tuhan itu ada tanpa dia menjadi manusia. Tuhan itu ada, yakini Tuhan itu ada. Ngapain dia harus jadi cupu? Ngapain ketika dia datang menjadi manusia lantas Tuhannya kok lupa ingatan? Ente siapa? Aku adalah manusia yang datang bukan atas kehendakku sendiri. Lupa dia.
Kata kawan-kawan saya, Kristen, ente Tuhan. Oh enggak, aku bukan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Ente lupa ingatan. Kau itu Tuhan yang datang dalam berupa manusia loh. Enggak, kata siapa? Kata saudara-saudara Kristen. Bukan, aku bukan Tuhan. Aku datang ke atas muka bumi untuk dipercayai sebagai utusan Tuhan. Selesai. Tak ada ajaranku, aku datang untuk dipercayai sebagai Tuhan. Tak ada. Aku datang di atas muka bumi. Aku datang kepada Bani Israel. Aku mengajarkan konsep tauhid satu Tuhan. Dan aku mengajarkan Bani Israel yang menolakku untuk mereka imani aku, percayai aku, mengenali diriku sebagai utusan Tuhan. Itu aja. Terus kenapa harus lebay-lebay kali? Kenapa harus serakah kali? Mau menyaingi agama-agama yang banyak dewanya? Kita cukup satu ajanya, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Cukup. Jangan serakah. Makan satu, makan tiga, ngakunya satu. Udah cukup satu aja. Siapa itu? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dialah Adonai yang satu itu. Jangan ditambah-tambah. Oh, dia jadi dua, dia jadi tiga. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan manusia, makanya dia jelma jadi manusia. Jadi kalau dia ingin menyelamatkan monyet, dia jelma monyet gitu. Dahlah kawan-kawan, mari kita menggunakan akal sehat. Kembalikan pola akal kita ini kepada settingan yang awal. Oh, keberadaan kita di atas muka bumi ini itu karena kita dituntut oleh Allah menggunakan akal untuk menjadi pemimpin. Al-Quran menasihati kita. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang-orang yang ada di dalam neraka nanti, sekiranya dahulu kami mendengarkan petua, nasihat, memikirkan peringatan Al-Quran dan orang-orang Islam yang datang kepada kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kata Quran. Terbukti kemudian Matius 7 nomor 22 nomor 23, Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kata Yesus, pembuat kejahatan adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan mengusir pak bom-bom dalam nama Yesus. Itu semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira begitu, sebagai pengantar sekaligus penutup. Silakan Bang Andi. Masya Allah. Silakan Pak Johannes, atau ada Kristen lain mau menanggapi? Ada Kristen sini. Ada, Pak Johannes ada. Kalau dia sepertinya juga Kristen. Pak Johannes silakan. Ya, gini, saya mungkin menanggapinya tidak banyak ya, karena mungkin Bang Zuma ini kan udah sering melakukan debat, mungkin sudah sering ya, makanya dipanggil gurunda kan gitu ya. Jadi kalau yang dibahas ini kan tentang iman Kristen ya, tentang Bible. Jadi memang aneh sih ya. Jadi kenapa bukan Al-Quran yang dibahas, ya kan? Tapi kalau mau menafsirkan berdasarkan pemahaman Bang Suma ya silakan saja, ya kan? Karena ini kan terbuka nih, apalagi di zaman sekarang, akses informasi, bahkan kita bisa mengakses ke Bible Hub ya, langsung ke bahasa aslinya. Jadi pemahaman orang itu kan berbeda-beda, dan kata kuncinya adalah jangan memaksakan ya, karena orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hargai iman orang ya, sama seperti semua orang itu namanya keyakinan itu adalah hak asasi. Manusia diberikan namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu adalah kita bisa memilih kan gitu ya. Jadi kalau saya misalnya tadi saya kasih contoh kenapa ya, pertanyaan sebenarnya kenapa orang Kristen ya itu mempercayai Elohim itu sebagai Elohim Trinitas kan gitu. Itu yang ada yang muncul di Konsili Nicea ya, karena waktu itu kan banyak bidat-bidat. Kalau dibaca kata pertama dari Konsili Nicea itu kan percaya
Elohim yang satu, kan begitu, bukan Elohim yang tiga. Tadi sempat disinggung mengenai Shema Israel, ya kan? Tadi di awal udah saya sampaikan, Shema Israel saja itu menunjukkan kata ganti yang plural, ya. Adonai itu plural, bahkan Ehad itu kan menunjukkan bukan satu sebagai angka, makanya dipakai Ehad bukan Yahid. Semalam saya dengan Wanes juga sama Herdi, ya, dibilang Malikil itu kan juga saya tunjukkan di dalam Kejadian 3 ayat 22, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Saya kan garis bawahi kata salah satu dari kita. Makanya di dalam penggunaan kata-kata, ya, dalam kalimat itu juga diperhatikan, ini kenapa kata gantinya kok yang dipakai jamak, terus kata kerjanya kok satu, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau saya secara membaca Bible, saya itu menemukan bahwa memang sesembahannya antara saudara-saudara di Islam, ya, yang disembah dengan di Kristen itu memang berbeda. Berbedanya pertama dalam hal nama, kan Allah itu adalah proper name, kan gitu ya. Nah, di dalam sini juga kan kalau dalam perjanjian lama dikenal dengan Yahweh, kan gitu ya. Kemudian secara itu dari nama, kemudian dari kita gali lagi lebih dalam, kan disebut sebagai Bapa. Apakah Allah bisa disebut sebagai Bapa? Kan nggak bisa. Kemudian yang kedua itu roh, ya kan, beda kan, Allah itu zat. Kemudian konsep di dalam Kristen, ya, juga kan berbeda. Itu ada Tuhan itu sebagai juru selamat dan dia ajaran Islam kan tidak ada. Jadi mungkin digali dari akarnya saja dulu, apakah yang disembah itu sama. Kalau berbeda berarti kan memang nggak ada irisan gitu kan, terus mau diapain, kan begitu. Jadi masing-masing memilih. Nah, di Indonesia ini memang ada sebagian besar orang Kristen yang belum paham, ya, itu menganggap terjemahan di dalam Alkitab yang menggunakan Allah itu adalah sama dengan Allah, padahal itu kan proper name, ya, di saudara-saudara yang Muslim itu suka salah kaprah di situ. Padahal di dalam Bible, ya, nggak ada satupun itu, ya, di dalam bahasa asli nggak ada satupun nama Allah itu di dalam bahasa aslinya, satu pun nggak ada. Dan sebaliknya nama Yahweh nggak ada satupun di dalam Al-Quran, begitu. Padahal itu nama proper name, kan gitu, nggak boleh diubah-ubah gitu. Gitu. Mungkin saya tanggapi sampai di situ juga karena sambil menyetir ini. Oke, Bang. Langsung bawahan dia. Ya, Ya, silakan. Ya, jadi ini kan ceritanya kita lagi di forum nih, ya kan. Saya datang dengan keislaman saya, dan ini forum debat lintas agama. Maka saya membawa narasi saya sebagai seorang Muslim itu sah. Ada larangan di situ. Apatah lagi saya didukung oleh ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Ini perang. Perang pemikiran, perang akidah, perang konsep keagamaan. Orang Islam kemudian berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang kafir berperang memperjuangkan kemudian dirinya di jalan tagut. Apa tagut itu? Penyembahan terhadap selain daripada Tuhan. Perintahnya kemudian faqatilu auliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Kata Allah, sungguh tipu daya setan itu lemah. Jadi kalau kita berdiskusi, berdebat seperti ini, itu saya sedang memerangi syaitan. Saya sedang memerangi syaitan. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Al-Quran mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga dikatakan hal yang sama. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain selain daripada aku. Tidak ada Tuhan selain daripada aku.
Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar daripada aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Di sini belum ada Yesus. Tak ada di luar aku. Tak ada di luar aku. Akulah Tuhan. Aku sendirilah Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi enggak usah ditambah-tambah. Tuhan itu cukup satu ajanya. Ngapain harus ditambah-tambah lagi? Terlalu serakah, butuh 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Hendak dengan siapa? Orang Kristen menjawab, hendak dengan anak Maria. Para kali itu namanya. Sedangkan Yesus sendiri menerangkan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku. Bapakku itu adalah Tuhanku. Apa buktinya? Coba Anda baca. Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Sudahlah. Yesus menekankan ini, Tuhan itu cuma satu ajanya yang ada di langit itu. Matius 18:19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhanku yang ada di surga. Udahlah, itu nyata kalinya ini. Markus 10 nomor 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Bapa yang ada di langit, yang ada di surga. Udah cukup kalinya itu. Matius 19 nomor 17. Hanya ada satu yang baik. Turutilah segala perintah Allah. Udah cukup kurasa itu, Bang. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 19 nomor 31, Yesaya 43 nomor 11. Karena Tuhan itu pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tuhan sudah pasti mengakui dirinya Tuhan. Tuhan sudah pasti mengatakan dirinya lah Tuhan. Yesus tak pernah mengatakan itu. Jadi sudahlah, jangan terlalu serakah banyak Tuhan. Anda menuhankan yang satu itu ajanya, tetap aja Anda saudara kita ini adalah manusia. Matius 4 nomor 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 23 nomor 8. Hanya satu Tuhanmu, yaitu Dia yang ada di surga. Markus 12:29 yang saya sebutkan tadi, Shema Israel, Tuhan kita itu esa. Ini pernyataan siapa? Ini pengakuan Yesus. Kurang apa lagi? Matius 12:32. Tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illahu. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Yesus juga. Kurang apa lagi? Lukas 10 nomor 21. Bapa yang ada di langit, Tuhan yang ada di langit, Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Ini juga pengakuan Yesus. Kurang apa lagi? Jadi tidak usah ditambah-tambah lagi. Ditambah dengan Dia jadi manusia lah, segala macam lah tetebengeknya. Jangan terlalu serakah. Tuhan itu cuma satu. Ulangan 4 nomor 34, nomor 35. Allah adalah Tuhan yang esa. Ulangan 6 nomor 4. Allah adalah Tuhan yang satu. Apalagi Keluaran 3 nomor 15. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Apalagi Yesaya 46 nomor 9. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ngapain tambah-tambahin lagi untuk menodai kemudian kesuciannya yang maha suci dengan datang menjadi manusia lah, segala macam lah. Itu kenapa rupanya? Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa dengan tanpa Dia menjadi bayi kemudian? Tak perlunya Dia jadi orang. Matius 6 nomor 9. Bapa Tuhan kami yang ada di langit. Matius 5 nomor 48. Tuhan kami yang ada di surga itu adalah sempurna. Matius 10 nomor 32. Di depan Bapakku yang ada di surga. Matius 12 nomor 50. Bapakku yang ada di surga. Matius 15 13. Bapakku yang ada di surga. Matius 16 17. Bapakku yang ada di surga. Yohanes 6 nomor 32. Bapakku yang memberikanmu Bapakku yang memberikanmu roti dari surga. Matius 18 nomor 10. Bapakku yang ada di surga. Matius 18 19. Bapakku yang ada di surga. Matius 7 21 23. Bapakku yang ada di surga. Kurang apa lagi Bapak itu? Bapak di surga, Bapak di surga, Bapak di surga, bukan di bumi.
Jadi jangan terlalu serakah, cukup satu Tuhan aja. Dudukkan Yesus itu sama seperti kita berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Dan dalam keadaan yang sebenar-benarnya itu, kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Tapi kalau dia adalah sungguh manusia, berarti kita betul, kita adalah sama seperti dia, sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2 itu jelas tuh. Jadi saudara, saya katakan kepada teman, sekali lagi ya, nanti ditanggapi. Satu rangkaian pengajaran para nabi memberikan pesan yang sangat akurat bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak pernah menjadi makhluk, tidak pernah dibunuh makhluk, tidak pernah dipermalukan oleh makhluk. 1 Korintus 12 nomor 5 nomor 6. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Efesus 4 nomor 5 nomor 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Galatia 3 nomor 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Yakobus 2 nomor 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka pun gemetar. Yohanes 8:41. Kami mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami adalah satu, yaitu Allah. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya maupun orang yang berseru kepadanya. Jadi apalagi Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang betul. Jadi nggak usah lagi ditambah-tambahin. Pada abad pertama Tuhan datang dalam rupa manusia, dikandung manusia, dibunuh manusia, bangkit kemudian untuk menebus apanya itu. Cukuplah ajaran Yesus itu memperkenalkan Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya hak. Dia yang punya hak, dia yang punya otoritas untuk menjelaskan seperti apa Tuhan yang telah mengutus dirinya itu. Nah, tidak ada Yesus menjelaskan Tuhan yang mengutusku itu adalah bertanduk 7, bermata 7, adalah dia dalam rupa ini dan itu. Nggak ada. Yesus menerangkan Bapa tidak bisa dilihat, tidak pernah kau lihat, Bapa tidak pernah kau dengarkan suaranya. Yohanes 5 nomor 37. Sekira begitu, Bung. Tapi silakan dengan iman saudara. Saya hanya memberi peringatan saja. Anda mau percaya ataupun tidak, saya kembalikan kepada saudara. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan saya. Demikian. Baik. Ya. Terima kasih ya. Saya menjawab, walaupun izin kalau backgroundnya kurang bagus karena saya lagi di jalan ya, Bang Suma dan teman-teman. Jadi yang pertama ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah ini pertanyaan yang nanti dijawab nanti ya. Apakah ya sesembahan Islam dan Kristen atau Yahudi itu sama atau tidak? Ini merefer berdasarkan kitab masing-masing. Karena tadi sudah saya sampaikan, ini sebenarnya sesembahan yang berbeda ya. Tuh ya, nanti saya akan bacakan ayatnya mengenai nama. Jadi kan nama ini nggak mungkin berubah. Begitu juga dengan ciri. Yang kedua adalah tadi dikutip banyak sekali ayat-ayat dari Bible, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Tetapi Bang Suma mungkin lupa, di dalam kitab yang sama yang disebutkan ayat-ayat itu juga menyebutkan banyak sekali ya Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang saya tanya, kalau Bang Suma itu ya menggunakan ayat-ayat itu, meyakini ayat-ayat itu, berarti kan menggunakan, berarti percaya dengan ayat-ayat yang tertulis. Nah jangan dipercaya yang hanya sebagian, karena itu satu Alkitab itu ada 66 kan, 66 kitab di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama.
dibaca, jangan melepaskan konteksnya. Jangan ketika ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu diabaikan, karena di dalam yang dikutip ayat-ayatnya itu kan penulisnya ada Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya kan, ada Markus, Lukas, Yohanes, itu kan coba diambil secara semuanya. Jangan hanya mengambil yang ada kesamaan dengan apa yang ada di dalam imannya Bang Zuma di Al-Quran, itu yang dipakai untuk membenarkan. Padahal kami ini kan berbeda, kita beda iman. Makanya jangan diambil hanya ayat-ayat tertentu. Padahal di kitab yang sama juga itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, datang sebagai juru selamat. Kalau Bang Zuma misalnya meyakini ya bahwa Yesus itu yang ada di dalam Bible itu adalah juga yang ada di dalam Al-Quran, percaya, berarti apakah Bang Zuma terima dia sebagai juru selamatnya Bang Zuma? Gitu ya, apakah percaya atau tidak, gitu aja. Terus itu tadi memang nggak desan. Jadi gini, ketika Bang Zuma ini mengambil dalam posisi ini ya, kacamata sesuai dengan imannya Bang Zuma, kemudian menilai imannya orang Kristen, di mana begitu ayat-ayatnya itu bukan cuma yang disebutkan tadi ya, kan seperti disebutkan saya sempat sampaikan kan Kejadian 3:22 ya tadi ya, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Itu apa itu? Terus yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus mengatakan dia dari surga kembali ke surga. Jadi itu ada ayat-ayat yang saling menjelaskan. Cuma di dalam debat saya kadang lihat yang diserang sering itu kan Rasul Paulus. Padahal di dalam yang menulis di dalam Bible itu bukan cuma Rasul Paulus, ada rasul yang lain ya, Rasul Yohanes, ya kan, Rasul Petrus, dan isinya sama. Mana ada yang bertentangan di situ. Mereka juga mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi maksud kedatangannya itu sama pesannya, kayak gitu. Jadi kalau mau kutiplah secara keseluruhan dalam satu konteks. Jangan mengambil dikutip sebagai Bapak tadi ya, hanya dikutip ayat-ayat untuk dipakai untuk menyerang kembali. Padahal itu apa ya, di dalam menggunakan kacamata yang ada dalam iman Islam. Sama seperti tadi bilang Bapak, kalau memang meyakini Elohim itu sebagai Bapa atau Allah itu Bapa, apakah saya tanya, apakah Allah itu di dalam Islam itu juga adalah Bapa? Itu pertanyaan sederhana aja ya. Kemudian itu tadi, apakah ya sebentar, tadi kan saya ada janji untuk membacakan ayat ya mengenai siapa nama sesembahan ya. Di dalam Perjanjian Lama dipanggil sebagai YHWH kan. Saya bacakan ayatnya di Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, dan namaku Yahweh. Sebut sendiri namaku. Kemudian Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, disebut dengan jelas, itulah namaku. Jadi nggak pernah berganti menjadi Allah gitu ya. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain ya, dan pujian kepada patung. Mika 4 ayat 5. Sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh Elohim kita untuk selama-lamanya ya. Kemudian Yeremia 16 ayat 21. Oleh sebab itu lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui, aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku, dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yahweh. Jadi ini jelas sekali, tanpa perlu ditafsirkan, itu udah tahu nama sesembahannya sudah berbeda. Begitu ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu dikenal oleh Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yahweh ya, atau yang disebut sebagai dipanggil El Shaddai gitu ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru kan dikenal dalam nama Yeshua HaMashiach kan gitu. Karena Yeshua kan artinya Yahweh yang menyelamatkan ya. Mungkin itu dari saya dulu, silakan. Iya, baik. Nah, inilah kalau cuman model iman percaya saja tanpa ilmu kayak gini jadinya. Saudara harus memahami
kalau Anda membedakan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi, lalu bagaimana dengan dewa-dewa Romawi? Itu dulu. Karena antara Theos itu berdiri sendiri, Adonai juga berdiri sendiri, Elohim berdiri sendiri, Theos berdiri sendiri. Theos itu Tuhannya orang Romawi. Kurang lebih 2500 sebelum Masehi malah ada informasi yang kudengarkan begitu, yang pastinya pada abad ke-7 sebelum Masehi orang-orang Roma sudah mengenal Tuhan mereka yang mereka sebut dengan Theos. Itu dulu yang Anda pahami. Theos adalah dewa-dewa sembahan orang Romawi Yunani. Seketika kemudian Elion, Elohe, El-Olam, Leroy, Shaddai, Emmanuel, kemudian Elohim, El berubah menjadi Theos. Justru Anda harus memikirkan, kok tiba-tiba Tuhannya Yahudi jadi Yesus. Anda harus paham itu. Nah, kemudian kalau saudara bertanya, apakah orang Islam itu menyebut Bapa juga kepada Tuhannya? Bung, Al-Quran mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 30, Wakalatil Yahudu Uzairu. Dia katakan bahwa Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Wakalatin Nasara Masih ibnullah. Isa juga adalah putra Allah. Jadi yang dimaksud Bapa yang bagi orang Yahudi itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah. Lagian juga kalau Anda belajar, coba Anda lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata kenapa Tuhan itu mereka menyebutnya dengan sebutan Bapa? Karena Tuhan mendidik mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Aku membimbing Bani Israel. Aku mengayomi Bani Israel. Aku menjaga Bani Israel. Akulah penjaga Bani Israel. Maka Tuhan itu seibarat seorang ayah, seorang bapa yang mengayomi anak-anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhan itu kepada Bapa. Dan ini yang dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Lagian kalau Anda membaca Kejadian 17 nomor 7, Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham berjanji dengan perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi sembahanmu wahai Abraham, sembahan anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah yang kubacakan tadi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Jadi yang kami sembah itu adalah yang disembah oleh Abraham, Yakub, Ishak, Yakub dan seterusnya. Sementara Anda yang Anda sembah yang mana? Theos kan? Theos yang mana tuh? Theos yang menjelma jadi Yesus. Siapa itu Theos? Siapa itu Theos? Siapa itu Yahweh? Yahweh dewanya orang Mesir. Theos dewanya orang Romawi. Lalu Anda mau kemana? Kristen ini mau kemana? Mau ke Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi cuma satu. Tuhannya Yesus cuma satu. Apa kurang pengakuan Yesus? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Masih kurang itu. Pengakuannya itu masih kurang. Kalau Anda mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-He, kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Yesus? Hah? Kenapa jadi Yesus? Yesus, jelmaan daripada Zeus, Hercules. Kenapa harus jadi Yesus anak orang? Mana ada Tuhannya Yahudi menjadi orang, jadi anak orang, menerima dia sebagai Mesias aja kagak, apalagi menerima dia sebagai Tuhan. Kristen datang dari pola Romawi Yunani yang mengakui dewa-dewa mereka menjadi manusia. Itulah Yesus yang kau dewakan. Nah, jadi begitu, Bung. Coba Anda lihat di dalam Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 6 nomor 3. Coba Anda lihat di sana. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku sebagai Tuhan belum menyatakan diriku. Aku menyatakan diriku, aku memperlihatkan diriku, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakannya kepadanya. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan.
maka nama Tuhan itu harus hanya kepada Tuhan. Jangan kau katakan binatang itu Tuhan, jangan kau katakan manusia itu Tuhan, jangan kau katakan malaikat itu Tuhan, jangan kau katakan tumbuhan itu Tuhan. Jangan, Tuhan ya Tuhan, tidak boleh kau sebut sembarangan. Maka Yod-Heh-Vav itu adalah gelar Tuhan, tapi nama pribadinya Innani anallah la ilaha illa ana. Mau bukti? Coba Anda lihat di Keluaran 6 nomor 3. Wa era el Abraham, el Yisa, wa el Yakub, wa el Sad usami Yod-Heh-Vav lo naudatilahem. Aku tidak menyatakan nama Tuhanku, nama ketuhananku, nama namaku sebagai sembahan itu tidak kunyatakan kepada mereka. Berarti Yod-Heh-Vav itu bukan nama, itu cuman gelar. Apa pembuktiannya? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Nama yang mana? Yod-Heh-Vav. Siapa bilang? Di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ justru apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, wa yomer Abraham Adonai. Apa kata Abraham? Adonai Yod-Heh-Vav. Loh, kok Abraham justru manggil Yod-Heh-Vav di situ? Artinya Yod-Heh-Vav itu adalah Tuhan. Yod-Heh-Vav itu Tuhan, Khalik, Rob. Tidak boleh kemudian dikatakan kepada yang lain selain daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan itu nama pribadi. Makanya orang Yahudi menyebutnya Hashem. Nama itu yang mana? Nama Tuhan. Tuhan, ada makhluk. Makhluk ini terbagi. Kalau Tuhan cuma satu, kalau makhluk ini terbagi, ada tumbuhan, ada binatang, ada kemudian manusia, ada malaikat, ada jin. Itu makhluk. Kalau Tuhan cuma satu, maka jangan kau menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jangan kau panggil dia sebagai bacok, jangan kau panggil dia lai, jangan kau panggil dia jurais, jangan kau panggil Tuhan itu sebagai timbul. Jangan. Tuhan itu nggak boleh dipanggil dengan nama sembarangan. Maka muncullah nama-nama Asmaul Husna yang melekat pada diri Tuhan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Adonai, El Elohim, Elion, Elohe, Olam, El Eroi, El Shaddai dan seterusnya. Jangan kau sebut nama sembarangan. Yesus Putra Bapa, Yesus Kristus. Itu bukan nama-nama Tuhan itu. Itu nama-nama orang Yunani yang dinisbahkan kepada Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kiranya saudara memperbanyak belajar. Sedikit lagi. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dinyatakan dalam Kejadian 1, dalam Kejadian 2, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan kalau Anda jeli melihat dalam pengakuan Lukas di bab 10 nomor 21, Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Contoh, Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, karena memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Keluaran 19:24, rakyat tidak boleh menghadap Tuhan supaya jangan dilandanya atau jangan dibunuh, jangan mati dalam keadaan melihat Tuhan, tidak boleh. Makanya dalam Keluaran 20, udah sayang, thank you. Jangan kau berbicara dengan kami wahai Tuhan, sebab nanti kami mati. Makanya di Keluaran 33 20-23 dikatakan tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bahkan Yesus sendiri menyangkal kalau dia itu pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat-sifat gaib yang tidak bisa ditembus oleh panca indera manusia, tetapi bisa dirasakan oleh manusia yang berdimensi kenabian seperti Yesus, Nabi Abraham, kemudian Yakub, Ishak dan seterusnya. Itu bisa, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya jangan lebay dalam hidup ini. Jangan lebay. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi kodok, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah jadi tompel, nggak pernah dia di celana, nggak ada itu. Jangan lebay, jangan lebay. Tuhan itu cukup satu aja, jangan ditambah-tambahin. Oh, Tuhan pernah datang inkarnasi, banyak dalil dalam kitab kami. Endingnya pengakuan Yesusnya yang Anda terima, jangan pengakuan penulis. Apa kata Yesus? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8. Jadi jangan comot-comot ayat nih, jangan comot-comot dalih, jangan comot-comot konsep di dalam kitab Anda sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan, semua firman yang engkau berikan kepadaku,
telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika menyampaikan seabrek firman yang diterima dari Tuhan, disampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel semuanya percaya yang menerimanya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan Anda comot-comot ayat. Oh tidak, Yesus itu banyak kok. Yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagian Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerima firman, segala firman telah ia sampaikan, dan muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman kepada orang yang mengelilingi dia, agar orang-orang itu percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan lebay. Utusan Tuhan tidak usah lagi dilantik jadi Tuhan, cukup satu aja. Dialah Allah, tak ada lagi Tuhan yang lain. Dialah Allah. Dialah yang datang ke atas muka bumi ini mengutus para utusannya, nabinya dan rasulnya. Nggak usah lagi kemudian ditambah-tambahin. Ada jadi ini, jadi kodok, jadi ampat, jadi burung merpati, segala macam. Nggak usah yang kayak gitu-gitu kali. Ajarkan aja. Yesus mengajarkan satu, Tuhan itu adalah satu, tak ada Tuhan selain dia. Sedangkan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu kita harus mengenal dua. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Yohanes 17 nomor 3. Kalau Anda masih mengenal di luar daripada itu, masih mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, maka siap-siaplah masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian, di tempat saya sudah waktunya maghrib. Saya mohon izin kepada Dewan Guru yang ada di sini. Sebenarnya saya tadi mau tidur, tapi dipanggil sama Bang Handi lagi mau japri, makanya saya masuk kembali untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan edukasi kepada kita, sehingga kita bisa sampai kepada rahmatan lil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Nda. Silahkan Bang Andi. Mau ditanggapi ya? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya ini apa ya? Kalau saya itu mengatakannya sebagai logikal falasi ya, kesesatan berpikir. Kenapa? Karena di satu sisi mengatakan mengenai Theos itu kenapa itu dianalogikan dengan Yahweh. Nah, Theos itu sendiri itu kan kalau di dalam Alkitab kan diterjemahkan sebagai Allah, itu kan adalah gelar atau sebutan, bukan nama, kan gitu. Jadi nggak nyambung, itu satu. Yang kedua, mengambil kata Theos dan Yesus itu kan dalam bahasa Yunani. Nah, terus waktu dikutip-kutip ayat di dalam Perjanjian Lama segitu banyak, itu kan diakui sebagai Yesus, disamakan Yesus dengan Isa, kan begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, jangan pakai ilmu. Saya lihat nih banyak yang digunakan adalah ilmu CCP, saya sebutkan ya. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu dicomot-comot, kemudian dilakukan dicocok-cocokkan gitu ya, comotologi dicocok, lalu P-nya itu dipelintir artinya. Jadi tadi misalnya di dalam mengenai nama kan, itu jelas-jelas di dalam Bible di Perjanjian Lama itu mengatakan namanya adalah Yahweh untuk selama-lamanya. Saya bacakan loh ayatnya banyak, tetapi itu dibantah, itu nggak perlu ditafsirkan lagi. Saya kasih tahu, tidak ada satupun nama Allah di dalam bahasa aslinya Bible ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, apalagi Perjanjian Lama, nggak ada satupun. Begitu juga sebaliknya, nggak ada nama Yahweh. Jadi memang sesembahannya itu berbeda ya. Silakan itu lebih didalami lagi di situ ya. Jangan mengambil ayat-ayat dari Alkitab lalu dipakai untuk mencocok-cocokkan gitu ya, memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran, padahal kita berbeda kan gitu ya. Saya tadi sudah sampaikan, di dalam Shema Israel saja orang saya nggak berani manggil nama YHWH, mereka mengganti dengan Hashem, atau dalam Shema Israel diganti dengan Adonai, dan itu semua plural. Jadi mau dibantah gimana? Esa atau Ehad ya, yang dimaksud di dalam Bible itu kan berbeda.
itu kan menunjukkan Esa yang seperti apa itu. Kenapa ada Trinitas? Karena ada ayat-ayat seperti di Kejadian 3:22, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Itu mau dibantah seperti apa lagi? Ya, coba dibaca tuh Kejadian 3:22. Kemudian mengenai nama, ya, saya udah sebutkan tadi Keluaran 3:15 ya mungkin. Ini ya, Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, ya, itulah namaku untuk selama-lamanya. Silakan dilihat di dalam Bible Hub dalam bahasa aslinya. Apakah itu berbeda? Ya, silakan, tadi sudah saya bacakan banyak sekali ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ya, Yohanes 5:46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia, yaitu Musa, ia telah menulis tentang aku. Jadi kalau dibaca lagi dalam Lukas itu kan Yesus mengatakan, baca dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu kan menulis tentang dia. Ya, jadi di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu pusatnya adalah Yesus yang datang sebagai Mesias. Ya, itu ada ditulis di dalam Bible. Makanya orang Israel sampai sekarang itu menantikan Mesias itu yang ditulis dalam nubuat-nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, di tanah itu ya. Itu ya, mungkin sampai situ. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mau sholat maghrib ya, dipersilakan lah, mungkin kita jeda dulu lah ya. Oke, thank you. Bentar dulu Pak Yohanes. Izin boleh nanya ke Pak Yohanes, Bang Andi? Ya, silakan. Pak Yohanes, selamat sore Pak. Sore. Ya, boleh bertanya Pak sedikit. Kalau Bapak bisa jawab, jawab. Kalau tidak, skip aja, nggak jadi masalah Pak ya. Oke Pak ya. Kalau Zabur itu kan diturunkan periwayatannya ke Nabi Daud, periwayatannya ke Nabi. Kalau Torah ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi Muhammad. Nah, kalau Bible Bapak ini Nabi mana yang merisalakannya Pak? Boleh Bapak jelaskan? Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Sedikit teman-teman sebelum dijawab oleh Pak Yohanes, sekedar menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa saudara Yohanes ini mewakili Kristen agama dari Barat ini mencoba melakukan framing tipuan dengan mengambil Kejadian 3 nomor 22. Di situ tidak ada kata kita di dalam original teksnya. Berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup selama-lamanya. Di situ tidak ada kemudian kata kita. Wa yomer yothepa fe Elohim hen aha Adam haya ke ahad mimenu. Itu tidak ada kemudian merujuk kepada kata kita yang merujuk kepada sama seperti kita, tapi kami merujuknya kepada diri Tuhan itu sendiri. Di mana yang dimaksud di sini, Adam itu mengetahui sama seperti Tuhan mengetahui. Adam pun mengetahui. Adam tahu mana baik mana buruk. Tuhan juga maha tahu. Kalau Adam tahu, kalau Tuhan maha tahu, beda. Tetapi yang dikatakan mimenu itu bukan seperti Tuhan. Adam menjadi seperti Tuhan dalam bentuk hakikat, tidak. Jadi itu adalah tipuan yang dilakukan oleh terjemah untuk supaya pengajaran bintang timur atau Helal bin Zakar itu bisa diimani oleh orang-orang yang pemikir lemah, yang tidak memiliki kekuatan berfikir dalam mencari objek kebenaran dalam bertuhan. Jadi terjemahan yang sesungguhnya, berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tidak ada kata kita di situ. Demikian untuk sementara. Silakan dilanjut. Saya ibadah dulu. Maaf mengganggu. Silakan Bang Cilukba dan Yohanes, tidak usah ditanggapi saya Bang. Jawab aja pertanyaan saudara Cilukba. Ya, oke. Jadi ini ya silakan aja nanti dibuka Bible Hub ya. Jadi Wayomer Yahweh Elohim Hen Ha Adam Hayah Keesat Menu ya, itu kan. Jadi itu nanti silakan aja ya. Ini kita di zamannya internet. Jadi kawan-kawan bisa buka Bible Hub ke bahasa aslinya, dilihat
terjemahan literal itu artinya terjemahan dibaca arti kata per kata gitu ya. Jadi garis bawah itu ya kata salah satu ya. Oke. Kemudian tadi bertanya mengenai kitab. Jadi pertama, kenapa ada pertanyaan seperti ini muncul karena ketidakpahaman. Jadi Injil itu adalah kabar baik ya. Bahkan kitab Taurat itu kan ditulis bukan hanya Musa, di situ juga ada Yosua ya. Tapi itu sudahlah gitu ya. Kalau Interupsi 15 detik paling lama. Bung, kalau Anda berbicara mengenai Bible Hope itu adalah terjemahan Indonesia ke Ibrani. Harus Anda masuk ke dalam kodeks. Di situ hanya ada kodeks 03045 kata yada itu bukan kita. Kalau Anda melihat dari Bible Hope, memang betul dari Indonesia ke Ibrani. Karena kata kita itu, menu itu kita atau kami, betul. Tapi dalam kodeks original teksnya tidak ada kata itu. Yang ada hanya kode 03045. Yada itu bukan seperti itu artinya. Ya, oke, saya tutup kuping supaya saya nggak dengar. Silakan dilanjut. Mohon maaf semuanya. Silakan. Ya nggak apa-apa. Saya kan bilang, silakan dicari sumber dari manapun ya. Jadi kalau bilang dari Indonesia ke Ibrani, enggak. Bible Hub itu ya artinya kan ditampilkan bahasa aslinya. Di situ ada kamus bahasa Ibraninya juga. Jadi silakan saja dicek gitu ya. Oke. Jadi silakan untuk masing-masing ya, PR untuk masing-masing. Dan saya garis bawahi salah satu ya. Oke. Itu. Saya lanjut tadi ya. Jadi Bible siapa nih? Bible itu atau Alkitab itu kan berisi ada 66 kitab ya. Jadi penulisnya itu dalam range waktu 1500 tahunan. Dengan ada 66 kitab itu penulisnya sangat banyak dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Izin Bang Yohanes, pertanyaanku, nabi mana? Kalau ada jawabannya dijawab, kalau nggak ada jangan dijawab. Bapak ngelantur kemana-mana Pak. Aku nggak suka, bilang aja nggak ada nabi atau nggak ada